Metode penelitian hukum. Topik ke-22 dari 70 topik. Penalaran deduksi sebagai penalaran hukum dalam penelitian hukum. Bagian pertama, begitu pentingnya eksistensi penalaran hukum dalam kajian penelitian hukum, maka sebenarnya penalaran hukum sudah ada dalam pemikiran para ahli. Dikemukakan oleh Abdullah, studi penalaran hukum atau argumentasi yuridis yang berintikan hubungan antara hukum dan logika mulai berkembang tahun 1980-an dan memperoleh perhatian besar pada tahun 1990-an. Pakar yang berpengaruh antara lain Richard Wasserstrom, Cem Parelman, Jürgen Habermas, Neil McCormick, Robert Alexy, Aulis Arnio, Alexander Peksenik dan E.T. Fellers. Penalaran adalah merupakan proses berpikir untuk mendapat pengetahuan. Karena dalam penalaran mempunyai ciri khas yang berbeda, maka pengetahuan yang didapat adalah pengetahuan yang benar. Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan, sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu 1. Adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tiap bentuk penalaran mempunyai logikanya tersendiri atau juga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu proses berpikir logis, di mana berpikir logis harus diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut suatu pola tertentu atau dengan perkataan lain menurut logika tertentu. Hal ini patut disadari bahwa berpikir logis itu mempunyai konotasi yang bersifat jamak atau plural dan bukan tunggal atau singular. Suatu kegiatan berpikir bisa disebut logis ditinjau dari suatu logika tertentu dan mungkin tidak logis bila ditinjau dari sudut logika yang lain. Hal ini sering menimbulkan gejala apa yang disebut sebagai kekacauan penalaran yang disebabkan oleh tidak konsistennya dalam menggunakan pola berpikir tertentu. 2. Ciri yang kedua dari penalaran adalah sifat analitik dari proses berpikirnya. Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Artinya penalaran ilmiah merupakan suatu kegiatan analisis yang mempergunakan logika ilmiah, dan demikian juga penalaran lainnya yang mempergunakan logikanya tersendiri pula. Sifat analitik ini, kalau dikaji lebih jauh merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Tanpa adanya pola berpikir tersebut, maka tidak akan ada kegiatan analisis, sebab analisis pada hakikat merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran. Berdasarkan pada kriteria penalaran tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis atau cara berpikir yang tidak termasuk ke dalam kriteria penalaran bersifat tidak logis dan analistik. Dengan demikian dapat dibedakan secara garis besar antara ciri-ciri berpikir menurut penalaran dan berpikir yang bukan berdasarkan pada penalaran. Berarti tidak semua kegiatan berpikir mendasarkan diri pada penalaran, atau juga dapat dikatakan bahwa tidak semua kegiatan berpikir bersifat logis dan analitis. Dapat dibedakan secara garis besar ciri-ciri berpikir menurut penalaran dan ciri-ciri berpikir yang bukan berdasarkan penalaran. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan pada penalaran atau tidak mendasarkan pada cara-cara yang logis dan analitis atau kegiatan berpikir yang tidak berdasarkan pada penalaran. Intuisi adalah merupakan suatu kegiatan berpikir yang tidak mendasarkan pada penalaran atau tidak bersifat logis dan analitis. Berpikir dengan mendasarkan pada perasaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan, berpikir intuitif memegang peranan penting dalam masyarakat. Di samping itu masih terdapat bentuk lain dalam usaha manusia untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu melalui wahyu. Ditinjau dari hakikat usahanya dalam rangka menemukan kebenaran, maka dapat dibedakan dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang didapatkan sebagai hasil usaha yang aktif dari manusia untuk menemukan kebenaran, baik melalui penalaran maupun melalui kegiatan lain seperti perasaan dan intuisi. Kedua, bukan merupakan kebenaran yang didapat melalui atau sebagai hasil usaha aktif manusia, melainkan berupa pengetahuan yang ditawarkan atau diberikan, misal kebenaran melalui wahyu yang diberikan oleh Tuhan. Manusia menerima kebenaran berdasarkan wahyu dan kemudian dipercaya dan diyakini. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan dan agar pengetahuan yang dihasilkan oleh penalaran tersebut mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu.
Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap sahih atau valid kalau proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan tersebut disebut logika, dan logika secara luas didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara sahih. Logika merupakan studi yang mengarahkan perhatian pada penyusunan kriteria evaluasi argumen yang benar, mempelajari metode serta prinsip yang dipergunakan untuk membedakan penalaran benar dan salah. Ada 4 kegunaan logika yang paling mendasar, yaitu 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Meningkatkan kecintaan akan kebenaran guna menghindari kesesatan dan kekeliruan. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan, mempelajari logika merupakan keharusan, karena suatu ilmu pengetahuan tanpa logika tidak akan pernah mencapai kebenaran. Tidak ada ilmu pengetahuan tanpa logika, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles bahwa logika merupakan suatu alat atau master key untuk mencapai kebenaran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan arti pentingnya logika dalam kajian ilmu pengetahuan, maka terdapat 2 jenis penarikan kesimpulan akan mendapat pembahasan lebih mendalam, pertama logika deduktif dan kedua logika induktif. Logika deduktif merupakan cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada kasus yang bersifat khusus atau individual. Jujun S. Suryasumantri mengemukakan bahwa untuk melakukan kegiatan analisis, maka kegiatan penalaran tersebut harus diisi dengan materi pengetahuan yang berasal dari suatu sumber kebenaran. Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Rasio adalah sumber kebenaran mengembangkan faham yang disebut rasionalisme, sedangkan mereka yang menyatakan bahwa fakta tertangkap melalui pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran yang mengembangkan paham empirisme. Kedua paham tersebut dalam kajian atau studi ilmu hukum saling mempertahankan alasan-alasan atau argumentasi-argumentasi masing-masing dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mendapatkan atau menemukan kebenaran pengetahuan. Kaum rasionalis mempergunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Premis yang dipergunakan dalam penalarannya didapatkan dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Ide menurut pandangan mereka, atau kaum rasionalis, bukanlah ciptaan pikiran manusia. Prinsip itu sendiri sudah ada jauh sebelum manusia berusaha memikirkannya, kemudian pahamnya dikenal dengan nama idealisme. Fungsi pikiran manusia hanyalah mengenali prinsip tersebut yang lalu menjadi pengetahuannya. Prinsip itu sendiri sudah ada dan bersifat a priori dan dapat diketahui oleh manusia lewat atau melalui kemampuan berpikir rasionalnya. Pengalaman tidak membuahkan prinsip dan justru sebaliknya. Hanya dengan mengetahui prinsip yang didapat lewat penalaran rasional itulah kita dapat mengerti kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam sekitarnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ide bagi kaum rasionalis adalah bersifat a priori dan pra-pengalaman yang didapatkan manusia lewat penalaran rasional. Pandangan kaum rasionalis yang mengagung-agungkan ide untuk mengetahui kebenaran pengetahuan, ternyata mendapat kritik dan terdapat permasalahan dalam perjalanan waktu. Menurut Jujun, permasalahan utama dari cara berpikir kaum rasional adalah kriteria untuk mengetahui akan kebenaran dari suatu ide yang menurutnya jelas dan dapat diterima. Ide yang satu bagi A dapat diterima, tetapi mungkin bagi B tidak dapat diterima. Masalah utama yang dihadapi kaum rasionalis adalah evaluasi dari kebenaran premis-premis yang dipakainya dalam penalaran deduktif. Premis-premis semuanya bersumber pada penalaran rasional yang bersifat abstrak dan terbebas dari pengalaman. Melalui penalaran rasional akan didapatkan bermacam-macam pengetahuan mengenai satu objek tertentu tanpa adanya suatu konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Pemikiran rasional cenderung untuk bersifat solipsistik, atau hanya benar dalam kerangka pemikiran tertentu yang berada dalam benak orang yang berpikir tersebut, dan subjektif. Rasionalisme lebih dikenal sebagai filsafat kontinental karena tokoh-tokohnya terutama berasal dari Eropa daratan, seperti René Descartes, W.G. Leibniz dan Baruch Spinoza. Kaum rasionalis beranggapan bahwa untuk sampai pengetahuan yang pasti hanya dengan mengandalkan akal budi. Sebaliknya, empirisme lebih dikenal sebagai filsafat Inggris, karena tokoh-tokohnya berasal dari Inggris, seperti John Locke, David Hume, dan Berkeley.
Bagi kaum empiris, untuk sampai pada pengetahuan yang pasti dengan mengandalkan panca indera. Selanjutnya dikemukakan inti pandangan kaum rasionalis adalah bahwa hanya dengan mengandalkan prosedur tertentu dari akal budi bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang tidak mungkin salah. Akal budi manusia adalah merupakan sumber satu-satunya untuk mendapat pengetahuan. Kaum rasionalis menolak anggapan bahwa penemuan pengetahuan melalui panca indera sebagaimana dikemukakan kaum empiris, bahwa dengan akal budi dapat membuktikan adanya pengetahuan. Untuk memahami lebih lanjut tentang paham rasionalisme dapat dilihat atau dibaca pendapat Plato dan Descartes. Itulah materi topik ke-22 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.